Nah, saya tadi sampaikan yang dimaksud dengan madhab Asy-Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, Hambali itu bukan kelompok. Ingat, itu bukan kelompok. Tapi manhaj pembelajaran yang tersambung dari jalur imam-imam khususnya yang 4 ini, yang imam banyak sebetulnya. Ya, ada aliran Ja'fari, ada banyak, cuma bintangnya 4. Ya, kenapa bintang yang 4 ini? Ini yang mau saya sampaikan. Mazhab itu artinya berusaha mengamalkan tuntunan Islam sesuai petunjuk Nabi dari jalur Imam Asy-Syafi'i. Kalau nanti kita belajar masuk kepada tuntunan fiqih, saya tunjukkan kepada Anda. Mulai dari zaman Nabi. Nabi punya murid-murid sahabat. Langsung sahabat itu orang yang berjumpa dengan Nabi, ya, melihat Nabi, beriman kepada Nabi. Ingat, melihat Nabi, awas hati-hati, artinya berjumpa dengan Nabi, hidup semasa dengan Nabi, dan beriman pada Nabi sampai wafatnya. Jika satu di antara 3 gugur, bukan sahabat. Misal, dia beriman pada Nabi sampai wafat. Hati-hati, dia hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah melihat Nabi. Ini bukan sahabat. Contohnya siapa Ustaz? Uwais Al-Qarni. Jelas ya? Uwais hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi sampai wafat, sampai disebut-sebut oleh Nabi, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun merindukan bertemu dengan Uwais ini. Setiap ada kafilah datang dari Yaman, kemudian ditunggu-tunggu, mana Uwais, mana Uwais, mana Uwais. Allahu Akbar. Ya, tapi tidak pernah kemudian berjumpa dengan Nabi. Dia bukan sahabat. Walaupun kemuliaannya dimuliakan bahkan melebihi beberapa sahabat yang lainnya. Ya, dimuliakan bahkan melebihi beberapa sahabat yang lainnya. Kemudian misalnya hidup dengan Nabi. Awas hati-hati, hidup dengan Nabi, melihat Nabi. Hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, bahkan berinteraksi dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi. Banyak. Abu Jahal, Abu Lahab, kan? Dan abu-abu yang lainnya, kan? Yang tidak beriman kepada Nabi, walaupun dia hidup dengan Nabi, atau kemudian dia melihat Nabi. Jelas? Baik. Ada lagi yang ketiga, beriman kepada Nabi. Awas hati-hati. Hidup semasa dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Cuman sayang imannya itu tidak dibawa sampai wafat. Tidak dibawa sampai wafat. Ada yang murtad. Seperti siapa? Musailamah Al-Kadzdzab. Beriman pada Nabi, gak tanggung-tanggung. Nabi wafat, ngaku Nabi. Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang lahir tahun 150 Hijrah. Beliau lahir saat Al-Imam Abu Hanifah wafat. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man wafat tahun 150 Hijrah. Sekarang diabadikan dan mazhabnya menyebar di wilayah Asia Selatan. Ya, seperti di India, di Pakistan. Itu mazhabnya Hanafi. Ya, dan penyebarannya juga di Irak. Bahkan di Irak ada Jami'atul Imam Al-A'zam. Ya, jadi Imam Abu Hanifah. Ya, jadi ada kampus namanya kampus Imam Abu Hanifah, itu di Irak. Ya, ada Al-Imam Malik, ya rahimahullah. Malik bin Anas lahir di kisaran tahun 93 sampai 95 Hijrah. Kemudian ada juga Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir tahun 150 Hijrah, dan Imam Ahmad bin Hanbal lahir kisaran tahun 163 Hijrah. Satu dengan yang lainnya terkait berkelindan, rata-rata guru murid, guru kemudian murid. Nah, saya tadi sampaikan yang dimaksud dengan madhab Asy-Syafi'i, madhab Hanafi, Maliki, Hambali itu bukan kelompok. Ingat, itu bukan kelompok. Tapi manhaj pembelajaran yang tersambung dari jalur imam-imam khususnya yang 4 ini, yang imam banyak sebetulnya. Ya, ada aliran Ja'fari, ada banyak, cuma bintangnya 4. Ya, kenapa bintang yang 4 ini? Ini yang mau saya sampaikan. Tersambung ajaran mereka sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dari orang yang belajar dengan Nabi, hidup bersama Nabi, beriman pada Nabi sampai dengan wafat. Itulah para sahabat. Jelas ya? Nah, itulah gambaran pertama. Nabi mengajarkan pada sahabat-sahabat yang mulia, ridwanullah alaihim jami'an. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, kemudian sahabat-sahabat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan seterusnya. Nah, mereka itu kan sepeninggal Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, menyebar mereka. Mengajarkan Islam mulai meluas ke Persia, ke Irak, ke Iran, terus diajarkan sampai ke Afrika Utara, ke Mesir, ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyebrang lagi sampai ke perbatasan Italia, Sisilia, ya, nyebar terus sampai ke Spanyol, nyebrang Andalusia. Nah, jadi karena mereka meluas, Nabi wafat, diajarkan oleh mereka dari Nabi. Yang Nabi ajarkan itu tidak ditutupi oleh mereka, diajarkan semua. Asalnya satu dulu supaya nggak susah. Setelah itu diajarkan ilmu, dibuka. Misal, dari Nabi itu kan ada 2 jenis. Ini penting nih, detail ya. Dari Nabi ada 2 jenis ajaran. Contoh untuk fikih ya. Saya sebutkan fikih, ragamnya. Satu misalnya, ada yang satu dalil, satu cara. Gampang itu. Gampang, satu dalil, satu cara.
Kenapa disebutkan satu dalil satu cara? Karena semua umat itu diduga bisa melakukannya, semua sama, nggak ada yang susah. Contoh dalam sholat, takbir misalnya kan, takbir. Ya bacaannya satu. Abu Dawud nomor hadis 857. Fayaqulu Allahu Akbar. Maka saat takbir ucapkan Allahu Akbar. Gampang, semua bisa. Makanya nggak ada kalimat yang lain. Coba cari hadis, sampai hadis palsu pun nggak ada kalimat Allahu Rahman, Allahu Rahim, nggak ada. Karena semua bisa. Kalimatnya satu, Allahu Akbar. Jadi nggak usah kreatif. Wah, tuh kelamaan Allahu Akbar. Dari dulu, pengen yang lain. Allahu Rahman, Allahu Malik. Ke Arab-Araban, terjemahin aja. Tuhan gua gede, ya kan? Allah anu agung, gak ada kerjaan. Orang Arab aja nggak nyari yang lain. Kenapa Anda harus mencari bahasa-bahasa yang lain? Ada bahasa-bahasa syariat yang tidak boleh diterjemahkan. Ada bahasa-bahasa syariat yang boleh diterjemahkan untuk dipahami. Contoh yang nggak boleh diterjemahkan, azan harus dengan bahasa Arab, karena itu petunjuk langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung, jangan diganti. Kalau diganti, pemahamannya bisa beda dan nggak enak kedengarannya. Orang Sunda adzan, orang Jawa adzan, Jakarta adzan, nggak enak kedengarannya, beda semua. Allah istagrid, Allah istagrid, wah Inggris. Allah nu agung, Allah nu agung, Ciamis. Tuhan gua gede, Betawi, nggak enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sentuhan ke jiwa. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, bergetar jiwanya. Oh, sudah adzan. La ilaha illallah, baru adzan, belum qomat. Tapi getaran. Ada getaran ke jiwa. Nama-nama surah dalam Al-Quran tetapkan seperti itu. Walaupun ada terjemahan, jangan dibaca dengan terjemahan jadi perbincangan, tidak. Tetap nama Arabnya. Walaupun terjemahannya ada. Al-Baqarah sapi betina, An-Nisa perempuan-perempuan, An-Naml itu semut, An-Nahl itu lebah. Ada terjemahannya. Tapi kalau lagi ngobrol, lagi hafalan, jangan disebutkan terjemahan. Oi bro, ente lagi ngapalin surat apa? Semut. Ente apa? Sapi betina. Itu lagi ngapain surat apa? Surat Mama, An-Nisa. Ya, nggak bisa. An-Nisa ya An-Nisa. Al-Baqarah, Al-Baqarah ketika diterjemahkan maka tidak nyaman kedengarannya. Ada bahasa syariat disampaikan dalam bentuk isyarat, boleh dikemukakan dalam bahasa kita. Contohnya apa Ustadz? Imam yang berbalik kepada makmum memberikan isyarat supaya rapatkan barisannya, tenangkan hatinya, siapkan kekhusyuannya. Berbaliklah kemudian, stawu, istaqimu, rapatkan safnya, luruskan. Haudhu bainal manaqib wal aqdam washuddul khalal. Pertemukan antara tumit dengan tumitnya, kemudian tutup kemudian celah kosongnya. Tutupkan, rapat sampai rapi, khusyukkan. Ya sallu salatan muwadda'. Salat kalian seperti salat perpisahan. Jadikan salat ini mungkin salat terakhir yang kita tunaikan. Bayangkan wafat dalam salat. Kalimat itu isyarat dari Nabi. Makanya bahasanya beda-beda. Ya, Syekh Sudais istau. Yang lainnya mengatakan lagi sawus sufu fa inna taswiyatas sufu min iqamatis shalah. Karena kalimatnya dari Nabi kalimat umum, boleh diterjemahkan dalam bahasa kita. Dan kalau Anda orang Indonesia tidak harus pakai bahasa Arab, boleh berbalik pakai bahasa Indonesia. Silahkan sampai mereka mengerti. Pak Ibu, tolong rapatkan safnya, luruskan, tenangkan hatinya. Dan rasakan mungkin sholat ini sholat terakhir yang kita tunaikan. Mungkin kita wafat dalam sholat, dalam sujud kita. Mudah-mudahan sholat ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersiap kita sholat. Sudah. Anda pakai bahasa Arab, makmum gak ngerti, gak paham juga, khusyuk tidak datang. Istau, sudah tahu. Ya apa yang mau didapatkan? Paham ya? Nah, jadi para sahabat menerangkan ada yang satu cara tadi. Kalau sudah satu cara, satu contoh, jangan kreatif. Jangan terlampau kreatif karena dalam ibadah itu nggak ada kreativitas. Kalau sudah dalilnya ada maka diikuti. Ya takbir An-Nasa'i nomor hadis 886 misalnya. Atau diambil dulu Al-Bukhari. Ya di Al-Bukhari dulu nomor hadisnya misalnya 757 atau yang 737. Ada dua riwayat. Di hadis Muslim satu riwayat 397. Nomor hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kisahnya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Ketika Anda bertakbir, kemudian angkat tangan Anda sejajar dengan bahu. Idza qumta ila shalah asbighul wudu, thumma istaqbilil qiblah. Kalau pengen salatnya sempurna, sempurnakan wudu, menghadap kiblat, kemudian bertakbir hadza mankibaihi. Angkat sejajar dengan tangan, sejajar dengan bahunya, begini. Di An-Nasa'i sejajar dengan daun telinga di sini. Setelah itu, fawadha'a yadahu al-yumna 'alal yusra, maka letakkanlah telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri dengan tiga cara. Bisa begini, lapak bertemu dengan punggung langsung begini, bisa pergelangan bertemu pergelangan begini. Ya, tapi langsung, Bu, ya, langsung. Jadi jangan diprediksi. Allah. Ya. Baik, pas langsung. Jadi takbir langsung. Atau
sa'id, lewat sedikit di sini. Ya, tapi tidak boleh sampai ke sini mirfaq, marafiq. Tidak boleh. Jangan bertakbir seperti orang sombong kata Nabi. Ya, orang kan kalau melihat proyek kan begini. Ya. Jadi begini, nggak boleh sampai sini saja. Ya, walaupun Anda salat di puncak Masjid At-Ta'awun subuh-subuh tetap di sini, jangan sampai ke sini. Ya, tetap di sini. Paham ya? Nah, tapi antara ngangkat dengan meletakkan kalimatnya pakai fa, harfu aqfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf penyambung di antara dua peristiwa tanpa jeda. Jadi antara ngangkat dengan meletakkan nggak usah ada jeda. Begitu angkat Allahu Akbar, tidak ada gerakan lain. Ya, jangan ditambah, jangan dikurangi, angkat, letakkan, selesai. Karena itu kalau Anda kemudian menambah atau mengurangi, ini yang jadi persoalan. Saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan dalilnya. Misal, gak usah kreatif, Ustadz saya gak enak lah sama Tuhan Allah, kan maha hebat, maha kuasa. Tangan kiri itu kan negatif, tangan kanan itu baik. Masa sama Allah kiri duluan? Kanan Ustadz. Allah, jangan kiri dulu, kanan. Allah, kanan masuk, kita angkat, tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Ya? Nah, itu tidak perlu dilakukan. Tapi juga jangan langsung menyalahkan. Lihat dalilnya. Ada dalil, kerjakan. Tidak ada dalil, cukupkan. Saya teliti, saya cari-cari. Allahu Akbar, saya belum menemukan. Barangkali ada yang menemukan, dikabari. Maka saya katakan ada hadisnya. Cuman saya nyari-nyari gak ketemu. Jangankan di hadis sahih, di kitab hadis palsu pun tidak ketemu. Jadi lihat ya, pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelasnya. Kitab hadis palsu kan banyak, cuma pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini saking jelasnya. Di Anda mau dicari sampai kapanpun, sampai kiamat kurang 2 hari gak akan ketemu. Karena itu gak usah dipaksakan, satu dalil satu contoh, angkat simpan selesai. Tapi ada yang beragam dalil, beragam contoh, ada yang sifatnya bacaan, ada yang gerakan. Bismillah 4 cara, dari sir, dari jahar. Ya, ada silent, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tidak dibaca sama sekali, langsung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada rakaat pertama dibaca jahar, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Itu yang keempat. Empat ini disebutkan. Ada untuk sujud 2 cara. Ada telapak tangan dulu, ada kemudian lutut dulu. Ya, ada. Dan itu disebutkan, disampaikan oleh Nabi karena tidak semua orang bisa mengerjakan cara yang sama. Anda mau turun sujud, tangan bermasalah, sujudlah menggunakan lutut. Anda mau sujud dari yang tidak turun, lutut bermasalah, pakailah telapak tangan. Dua-duanya ada kemungkinan. Jadi jangan saling menyalahkan di situ. Jangan saling menyalahkan. Yang salah itu yang sholat pakai kepala duluan. Jadi belum nyampe udah kepala duluan. Ribut duluan. Itu yang salah. Nah, yang saya ingin katakan, dari Nabi diajarkan semuanya, sahabat mengajarkan, turun ke tabi'in, turunlah kemudian ke ulama-ulama tadi. Dulu sahabat menerima dengan lisan. Disampaikan ke tabi'in, ada yang mencatat, ada yang menghafal. 4 orang ini, 4 bintang ini, itu hafalannya luar biasa. Syafi'i jangan ditanya. Karena mau tanya gimana sudah meninggal beliau, ya. Tapi hafalan luar biasa. Baca sirahnya, saya punya itu, saya kumpulkan tuh obatnya. Imam Abu Hanifah begini kisahnya. Imam Malik begini kisahnya. Imam Syafi'i begini, dari ibunya mendidik, dari menuntut ilmu. Imam Ahmad seperti apa? Kumpulkan satu-satu. Allahu Akbar kecerdasannya. Yang hafal 1 juta hadis, ada yang hafal ratusan ribu hadis, yang fiqihnya, yang belajar loghahnya sampai datang ke pedalaman sampai macam-macam. Asy-Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, semua hafal dengan ingatannya, ya. Mahfuzun fis sudur, hafal dengan ingatannya, maktubun fis sutur, dan bisa menuliskannya sempurna. Apa yang dihafal dituliskan. Jadi ada yang nulis karena nggak bisa hafal, ada yang hafal nggak bisa nulis. Ini bisa nulis, bisa menghafal. Karena itu ajaran-ajaran mereka itu langgeng sampai kekinian karena dituliskan di kitab mereka. Disampaikan di murid-muridnya. Maka ketika mereka mengajarkan, mereka paham 4 tadi. Bismillah ada 4 cara, jahar, sir. Tidak sama sekali. Pertama jahar, selanjutnya nggak dibaca. 4 cara. Ya, ketika mereka mengajarkan pada murid-muridnya, disebutkan ada hukum-hukumnya. Cuma dalam prakteknya mereka harus memilih 1. Nggak mungkin 4-4, jadi praktekkan. Saya imam besar. Wah, luar biasa. Saya tahu fikih semuanya. Maka dalam salat subuh kali ini saya akan bacakan bismillah dengan 4 cara. Nggak ada. Nabi aja orang paling takwa. Orang paling takwa, imam manusia paling besar dalam kehidupan dunia sampai ke akhiratnya, tetap dalam sholat versi yang dibaca sekali. Kadang beliau bacakan jahar, kadang beliau bacakan sir, kadang dibaca pertama selanjutnya tidak, kadang tidak dibaca sama sekali untuk menunjukkan kebolehan itu. Anda siapa? Nabi bukan, Rasul bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang. Tiba-tiba Anda katakan baca 4-4-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Enggak.
Nah, karena al-a'immah al-arba'ah ini, haula, 4 imam ini, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad, mesti memilih salah satu. Maka dalam bahasa Arab ketika condong ke salah satu disebut ma dzahaba ilaihi, ma dzahaba ilaihi. Ya, hal yang cenderung untuk diambil, untuk dipraktekkan, disingkat jadi mazhab. Maka dikenallah mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Paham sampai sini dengan singkat? Paham? Jadi mazhab itu jalur belajar sampai ke Nabi dari imam tertentu yang nasab keilmuannya sampai kepada kita. Kalau diteliti rata-rata umat Islam sekarang, umumnya hampir semua pasti bersumber dari imam yang 4 ini. Silahkan dicek, ketemunya ke situ juga akan menyebar. Saudi misalnya, Hambali mazhabnya dari jalur Imam Ahmad. Diikuti ke bawahnya sampai sebelum-sebelumnya. Ada Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebelumnya lagi ada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sampai ke sini lagi ada Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani misalnya, sampai terus sampai ke kita ke sini. Ada Syekh Al-Utsaimin misalnya, ya, ada Syekh Shalih Fauzan terus. Ya, Asy-Syafi'i banyak. Ya, ada Syekh misalnya Ramadan Al-Buti, ada Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Ya, terus sampai kekinian sekarang. Ya, di Imam Maliki ada, ya, sampai misalnya Maliki ada Syekh Rabi'i sekarang menyebar di Afrika Utara. Ya, di misalnya sekarang Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, Maliki ada. Ya, Hanafi, Syekh Dahlawi misalnya yang di India sampai ke Pakistan sampai menyebar, ada semuanya. Nah, maka kalau disebutkan Asy-Syafi'i itu artinya berislam asasnya Al-Quran, Sunnah, jalur pembelajarannya dari Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Ibnu Katsir itu Asy-Syafi'i, jalur pembelajarannya ke Imam Asy-Syafi'i. Saya tanya pada anda, Imam Asy-Syafi'i kunut tidak? Bismillahnya sir atau jahar? Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syafi'i, Allahumma hdina fiman hadait. Asy-Syafi'i kunut. Nah, jadi kalau anda baca tafsir Ibnu Katsir, artinya anda sedang belajar dari keturunan dari murid-muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam bidang tafsir. Kalau anda belajar yang lain misalnya Ibnu Qudamah atau yang lain, itu Hambali. Imam Ahmad muridnya juga Imam Asy-Syafi'i. Kadang murid dengan guru tidak harus sama. Imam Ahmad muridnya Asy-Syafi'i, tapi kemudian mengembangkan mazhabnya Hambali, tidak kunut. Kunutnya nazilah, ada peristiwa baru kunut. Tidak ada peristiwa butuh doa, tidak kunut. Imam Malik kunut, kunutnya tidak jahar, sir. Sebelum rukuk. Imam Abu Hanifah tidak kunut sama sekali. Ya, dalam subuh. Tidak ada masalah. Apakah pernah mendengar misalnya Imam Ahmad ditahdzir oleh Imam Asy-Syafi'i? Tidak. Imam Malik berselisih kemudian dengan Imam Asy-Syafi'i? Tidak. Imam Abu Hanifah marah-marah kepada Imam Malik karena kunut? Tidak. Biasa saja. Bersahabat, kadang makan di rumahnya, minum teh bersama, bergembira bersama, sedih bersama, tertawa bersama. Imam Asy-Syafi'i kunjungan ke Imam Ahmad, makan di situ. Imam Ahmad kunjungan ke tempat Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i kunjungi Imam Malik. Biasa saja. Jelas ya? Ini yang paling aneh, belajar tafsir Ibnu Katsir, tapi kemudian menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah. Apa kesimpulan diantara yang salah? Anda nggak ngamalkan kunut nggak apa-apa, tapi nggak usah kemudian menyoal orang kunut, bid'ah. Ini tafsirnya baca tafsir Ibnu Katsir, yang dipelajari itu Ibnu Katsirnya Asy-Syafi'i. Anda yang mengatakan bid'ah, ya Anda belajar tafsir dari orang yang praktek kunut. Coba dicek. Kalaupun nggak dipraktekkan, misalnya Ibnu Katsir nggak kunut kok, tapi beliau Asy-Syafi'i menghormati gurunya. Nggak ada masalah, Anda nggak kunut, nggak ada masalah, jangan nyual orang kunut. Al-Bukhari, Asy-Syafi'i, Imam Al-Bukhari itu Syafi'i. Tuh, hati-hati. Tapi jangan juga Anda menyual orang yang tidak kunut. Imam Ahmad hafal 1.000.000 hadis, tidak kunut dalam subuh, biasa saja. Mau kunut, ini dalilnya. Tidak kunut, ini dalilnya. Yang salah yang tidak sholat subuh. Kenapa masalah kunut kemudian jadi ramai? Dan tidak ada kaitan dengan ormas. Sami'allahu liman hamidah, Allahumma hdina fiman hadait. NU. Ya Allah, tidak. Sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Muhammadiyah. Ya, enggak ada. Anda salat berdiri di depan imam yang kunut. Imam kunut, Anda tidak kunut. Kata Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Utsaimin itu mazhabnya Hambali. Beliau tidak kunut subuh, tapi beliau berfatwa, kata beliau, maka makmum yang tidak kunut, kalau berdiri di depan imam yang kunut, maka dia ikut kunut dengan dalil mengamalkannya dengan mengamin. Dalilnya, awas, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, fa qira'atul imam qira'atul makmum. Adapun imam dijadikan untuk diikuti, maka setiap bacaan imam menjadi bacaan makmum. Jika imamnya kunut, maka makmum yang mengaminkan. Persoalan angkat tangan itu persoalan yang lain, karena boleh mengangkat, boleh tidak. Di ketika imamnya kunut, Allahumma hdina fiman hadait, amin. Walaupun Anda tidak kunut subuh, yang Anda pilih tidak kunut, tapi ketika imamnya kunut Anda ikut. Karena mustahil makmum beda dengan imam. Mana ada imam sujud makmum ruku? Makanya kalau imam kunut, antum aminkan. Imam, Allahumma hdina fiman hadait, antum di belakang, amin. Mau ngangkat silakan, tidak, nggak ada masalah. Jadi cukup tangan begini pun boleh, amin. Angkat silakan, jelas ya. Dan jangan dicela. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Kok bisa sholat di belakangnya?
Azan tidak kunut, imam tidak kunut. Ikuti tidak kunut dan tidak perlu sujud sahwi. Ini imam dah sujud di atas saja begini. Imam sudah duduk di antara dua sujud. Wassalamualaikum Muhammad masih berdiri di atas. Jangan terlampau soleh. Kalau imam tidak kunut, ikut tidak kunut. Imam salam, selesai sholatnya dan tidak usah sujud sahwi. Sujud lagi, Allahu Akbar, bangun, salam lagi. Kenapa sujud lagi? Imamnya lupa nggak kunut. Bukan lupa, imamnya memang nggak ngamalkan kunut. Kalau begitu kan enak cara kita beribadahnya, nikmat kita. Tahu dalil, taruh argumentasi dan nggak usah marah-marah. Ini kan aneh, baru selesai sholat udah ribut. Terus manfaat sholatnya apa? Kan sholat itu mencegah dari keributan. Ribut itu mungkar. Jadi kalau ente baru sholat langsung ribut, berarti sholatnya nggak ada manfaatnya. Apalagi selepas sholat ngomongin imamnya. Memang imam kurang paham tuh, iya. Kurang belajar kali dia tuh, iya. Padahal imamnya S3 gitu kan. Dia S3, nggak peduli mau S4 kelompok 3, nggak ada masalah. Sudah, jangan kebanyakan. Paham ya? Nah, jadi kalau ditanya Imam Ibnu Katsir, mazhabnya apa? Asy-Syafi'i. Nanti ada Asy-Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Biasa saja kalau melihat itu. Itu menandakan jalur keilmuannya. Ya, sanad keilmuannya. Dan tidak perlu diperselisihkan, yang ada kita belajar insyaallah khair. Semoga Allah muliakan kita semua insyaallah.